Waktu Tuhan Yesus turun dari perahu, roh-roh jahat ini memang begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat itu juga kenal nama Yesus. Saya membayangkan kalau pendeta baru kenal nama Yesus, dia belum beda dengan roh jahat. Karena roh jahat juga kenal dan ketakutan malah. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan bawa kami ke tempat ini. Yang paling indah bagi kami adalah kalau kami berdiam diri dan mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan bagi kami. Layakanlah kami semua supaya kami dapat menerima berkat firman Tuhan. Itu terlebih indah dari semua yang ada di dunia ini. Bapa di sorga, arahkanlah seluruh hati dan hidup kami hanya kepada pemberitaan firman saat ini. Kami satu hati, kami tolak segala kuasa yang ingin menghalau firman-Mu daripada kami. Semuanya terjadi di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia, firman yang hidup. Dan karena itu kami serahkan hidup kami kepadamu. Firman-Mu berkuasa atas kami, untuk kami kuat menjalani hidup kami. Amen. Sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sukacita kita di sore hari ini, saja kita merenungkan ulang satu bagian ini. Pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Saya tanya banyak orang, 2 minggu itu cepat atau lama? 2 minggu termasuk cepat atau lama? Kalau pacaran 2 minggu cepat atau lama? Cepat. Kalau tahan lapar 2 minggu cepat atau lama? Oh, lama. Alkitab ini tebal begini, tapi kalau satu hari kita baca 4-8 pasal, 4-8 pasal, cukup 4 bulan baca selesai satu Alkitab. 4 bulan cepat atau lama? 4 bulan cepat atau lama? Kalau hidup hanya 4 bulan cepat atau lama? Cepat. Kalau perut sakit 4 bulan termasuk cepat atau lama? Jadi yang benar 4 bulan cepat atau lama? Ya tergantung saja toh. Kalau hidup itu diisi 4 bulan, 2 minggu itu kalau diisi dengan cinta, perhatian, kasih sayang, ternyata hari-hari hidup ini terasa terlalu. Tapi kalau 4 bulan diisi dengan iri hati, cemburu, aduh, hari-hari hidup ini terasa terlalu. Iri hati ialah, lebih baik saya rugi, asal engkau rugi lebih banyak, daripada saya untung, tapi engkau untung lebih. Ada 2 orang yang biasa iri hati, dua-dua berdoa kepada Tuhan. Jadi Tuhan bilang, malaikat, urus orang dulu. Malaikat bilang, karena kamu 2 biasa iri hati, hanya 1 yang boleh berdoa, yang 1 tidak boleh. Tapi yang berdoa ini dia minta apa, yang tidak berdoa dapat 2 kali lipat. Jadi kalau dia minta motor 1, yang tidak berdoa dapat motor 2. Siapa di antara kamu 2 mau berdoa? Dua-dua tidak mau berdoa. Dua-dua, bahaya. Akhirnya harus tarik undian. Siapa yang meminta? Oh, pendeta yang harus minta.
Ini dia pikiran ini. Kalau dia minta kaya, Bapak lebih kaya. Akhirnya sudahlah Tuhan. Kalau begitu kasih saya punya mata buta satu. Kalau pendeta buta satu, Bapak buta berapa? Buta satu rugi atau tidak? Tapi lebih senang lihat orang buta. Lebih baik saya rugi, asal engkau rugi lebih. Bayangkan kalau kita hari-hari hidup ini hanya diisi dengan hal-hal begitu. Saudara-saudara, memang kalau diisi dengan cinta terasa terlalu cepat. Seseorang menulis begini, kalau hidup kita kira-kira 70 tahun. Dan setiap 10 tahun sama dengan 1 hari, maka hidup itu hanya 7 hari. Senin, itu umur 0 sampai 10 tahun. Di sini ada yang Senin, sedikit ada beberapa saya di situ. Senin pagi. Selasa umur 11 sampai 20 tahun. Pernah Selasa toh? Rabu itu umur 21 sampai umur 30. Ini belum terlalu banyak di sini. Ini mulai banyak. Kamis umur 31 sampai 40. Di sini sudah ada yang hari Kamis? Belum banyak juga. Oke, naik sedikit. Jumat, saya jujur, saya ini Jumat. Jumat itu umur 41 sampai umur 5. Pendeta Yandi Jumat malam ini. Bahaya ini. Sabtu, umur 61 sampai umur 51 sampai umur 60. Di sini sudah ada hari Sabtu. Yang malam minggu sudah ada. Ingat, sudah malam minggu ini. Hari Minggu itu umur 61 sampai umur 70. Saya tidak berani ngomong yang ini sudah senior sekali. Pendeta, lalu bagaimana yang umur 71 ke atas? Oh, itu tiket sudah di tangan. Pesawat yang hanya delay saja begitu. Tapi kalau saya bilang tiket sudah di tangan, yang hari Kamis jangan tertawa dulu, jangan senang dulu. Karena belum tentu semua yang hari Kamis bisa sampai hari Minggu. Kemungkinan besar Jumat pagi. Karena kita juga tidak tahu kita sampai kapan ini hidup ini. Karena itu nasihat ini serius. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu. Karena ini hari Jumat ini. Karena itu dia bilang. 1. Kuasailah dirimu. Tolong kuasai diri. Manusia ini jatuh dalam dosa karena tidak bisa kuasai diri. Adam, semua tanaman dalam tanaman ini boleh kau makan. Yang itu tidak boleh. Tolong jaga supaya terlalu tergoda. Jangan melangkah melewati batas. Kuasai diri. Orang yang kuasai diri dia tahu tujuan mana yang dia akan pergi. Saudara mau keluar dan pergi ke bandara, baru keluar sampai di situ ada pilihan. Mau serong kiri atau serong kanan. Yang tahu tujuan, dia bilang tidak saya ikut ini. Ada tawaran lagi di banyak tempat. Yang tahu tujuan itu, dia tahu saya mau kemana. Kuasai diri itu tahu tujuan hidupnya. Yang tidak tahu tujuan itu yang dia tidak tahu mau buat apa. Orang gereja dia gereja, orang pesta dia juga pesta. Dia juga pusing. Kuasailah dirimu. Kalau saya dengan Bapak ini kami dua berperang lawan orang. Siap-siap di sini kami pegang senjata merayap dari satu kursi ke kursi yang lain. Musuh juga merayap dari sana datang. Tiba-tiba saya injak beliau punya sepatu baru. Menurut saudara beliau marah saya atau tidak? Tidak marah. Karena ada sesuatu yang lebih penting di sana. Orang yang kuasai diri dan tahu tujuan tidak ada kesempatan untuk baku marah. Tidak ada. Waktunya terlalu sedikit. Ingat, sudah hari Jumat. Sedikit lagi Minggu. Tidak ada waktu untuk bertengkar. Tapi coba bayangkan kalau tidak ada sesuatu di depan. Kami dua duduk-duduk, tiba-tiba saya injak beliau punya sepatu. Minimal pakai bahasa Kupang, dia bilang, lu tidak ada mata. Minimal begitu, minimal. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jadi tenang ini menarik ini. Ada gelombang besar. Ada gelombang besar. Tuhan bilang, diamlah. Tenang. Kadang-kadang persoalan itu ada di luar. Kitanya yang tidak tenang. Orang lain yang beli kulkas. Kita yang kedinginan. Lama-lama kita beku gara-gara orang lain. Orang lain yang beli motor, kita tidak bisa tidur di rumah. Tolong cek dulu, kenapa dia kredit apa cash kah? Orang punya urusan. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa?
supaya kamu dapat berdoa. Saudara, jangan berdoa kalau tidak tenang. Berdiam diri dulu supaya kamu dapat ketenangan. Bukan jangan cari tenang baru datang berdiam diri di Tuhan. Jangan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan supaya kamu beroleh ketenangan. Baru kamu berdoa. Ingat, sudah hari Jumat. Jumat malam lagi. Kuasailah dirimu. Terus lanjut. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini barang ini kalau tidak dibaca baik-baik jadi masalah ini. Kalau kita baca cepat-cepat seolah-olah kalau banyak melakukan kasih, kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kalau kita melakukan kasih, dosa tertutup satu-satu. Maksud begitu? Tidak. Tidak. Ada dua maksud yang menarik dari teks itu. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Dia mau kasih tahu. Pertama, makin banyak waktu yang kita pakai untuk melakukan kasih, makin sedikit waktu bagi kita untuk melakukan dosa. Semakin banyak waktu yang kita pakai untuk mengasihi, semakin sedikit waktu untuk melakukan dosa. Tetapi yang kedua, saya kira ini yang menjadi penting. Lebih penting dari semuanya adalah untuk penebusan dosa itu. Itu hanya bisa terjadi karena kasih yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini serius ini. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Rujukannya jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Amin. Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Kalau saudara merasa punya kasih, tidak boleh ada satu orang yang bilang begini, Pak, saya terlalu hargai Pak. Tapi setelah saya lihat Pak punya sifat begini, maaf. Itu bukan kasih. Egois. Kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, apa kerjasama? Kalau orang berdosa pun bisa melakukan hal yang sama. Kasih adalah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Oleh karena kasih yang besar itu kita diselamatkan. Saya pernah tanya pada saudara, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik, amin. Lebih baik dari dunia ini, amin. Siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi ke surga sekarang? Hai pendeta, belum waktu Tuhan. Belum waktu Tuhan, baru hari Kamis. Walaupun kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia, tapi tanda-tanda kerajaan surga sudah harus kita alami di sini. Harus kita alami di rumah, harus kita alami di tempat di mana kita bergereja, harus kita alami di tempat di mana kita berusaha. Dan yang kita alami tentang kerajaan surga, pemerintahan surgawi kan? Pemerintahan macam apa? Penuh kasih. Penuh kasih yang tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Tidak akan. Jangankan Tuhan Allah, orang tua saja bisa bilang pada anaknya, anak, busuk-busuk pun engkau itu anak saya. Orang tua bisa bilang begitu. Apalagi Tuhan. Tidak terpatahkan. Tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Saudara, ini kan bicara selamat ini dari kasih yang besar. Dalam hidup ini ada dua hal yang harus saudara khawatirkan. Apakah saudara sehat? Atau
ataukah saudara sakit? Kalau ternyata saudara sehat, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau ternyata saudara sakit, ada dua hal yang harus dikhawatirkan. Apakah sembuh ataukah saudara mati? Kalau ternyata saudara sembuh, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau ternyata saudara mati, ada dua hal yang harus dikhawatirkan. Apakah masuk surga ataukah masuk? Bahwa kalau ternyata masuk surga, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau masuk neraka, masih bisa dikhawatirkan? Masih bisa? Tidak bisa lagi, kan tidak bisa pergi tahan pulang lagi baru pergi ulang. Semua kesaksian itu hanya bilang pernah ke surga, masuk surga. Tidak pernah bilang saya coba masuk neraka. Tidak. Coba ada yang mau coba-coba pindah neraka baru kembali? Menderita. Karena itu kasih tidak terbatas. Orang punya keyakinan iman. Sekarang Tuhan mau buat apapun, kasih itu sudah saya alami, kasih itu ada pada saya. Saudara, ada dalam sebuah penerbangan, tiba-tiba pesawat mengalami guncangan serius sekali karena cuaca buruk. Semua orang histeris, berteriak. Kalau sebegitu itu doa tidak berhenti. Itu doa mengerikan itu. Ada seorang ibu, dia lebih tenang sedikit. Habis berdoa dia coba kasih diam beberapa orang yang ada di samping. Singkat cerita, pesawat bisa landing baik-baik. Aman dan selamatlah mereka. Beberapa orang penasaran bertanya kepada ibu ini. Ibu, tadi kami lihat semua orang histeris, semua orang ketakutan. Kenapa ibu diam-diam saja? Ibu baik-baik saja. Dia bilang tadi saya berdoa. Ibu, kami semua berdoa. Tapi kami kok bergelora sekali. Ibu diam-diam. Sebenarnya ibu doa apa? Terus dia kasih tahu begini. Kawan, saya menikah dan suami sudah meninggal. Saya percaya bahwa sementara ini dia bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Dalam pernikahan kami dikaruniai satu orang anak dan sementara ini dia ada kuliah di kota ini. Tadi waktu saya berdoa, saya ingin sampaikan kepada Tuhan kebingungan saya. Kalau tadi pesawat celaka dan kami mati, saya segera berjumpa dengan suami di surga. Tapi karena celaka, maka sebentar lagi saya akan ketemu saya punya anak satu-satunya. Ini yang tadi buat saya bingung ini. Bapak atau suami atau kalau saudara pilih siapa sebenarnya? Dia bilang dalam kebingungan itu, saya bilang, Tuhan, tentukanlah. Jadilah kepadaku menurut kehendak. Kasih itu begitu. Tuhan selalu izinkan ada kesempatan. Masih hidup kan belum pergi ke surga itu kan? Supaya ada kesempatan untuk melakukan kasih. Dia lanjut. Ingat, kalau ada yang melayani, baiklah dia melayani dengan karunia yang Tuhan berikan. Hendaklah kamu menolong satu dengan yang lain. Dan kalau ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Waktunya terlalu sedikit, dia bilang. Waktunya sudah terlalu sedikit. Karena itu tidak usah lagi omong kosong, tidak usah lagi omong sembarang. Bicaralah sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Pergi dan katakan. Saudara, kalau saudara ikut ibadat terus waktu pulang pendeta kasih uang masing-masing 100.000. Saudara senang atau tidak? Pasti senang. Saudara berani cerita orang kok tidak? Pasti cerita kan? Woi, kamu rugi tidak ke gereja. Itu pendeta yang kepala botak itu kasih kita uang 100.000. Tuhan Yesus mati bagi kita. Harganya lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Lebih? Yakin? Amin. Berarti kasih Tuhan lebih besar dari 100.000? Pertanyaannya, sudah cerita orang? Sudah cerita orang?
Baru dapat kiriman pulsa 10.000 saja satu dunia tahu. Bikin status. Terima kasih Koko, pulsa sudah masuk. Besok lagi ya. Pulsa 10.000 kasih tahu dunia. Yesus mati bagi kita, mulut terkunci untuk bicara kepada orang lain. Penuh ketakutan. Sudah tahu ada satu waktu Tuhan Yesus meninggalkan euforia, ada banyak orang yang telah makan gratis, 5.000 orang. Tuhan kasih tinggal mereka. Dia pergi kemana? Ke Gerasa. Cari siapa dan berjumpa dengan siapa di situ? Ada seorang yang kerasukan legion. Dia kerasukan legion berarti dia kerasukan roh jahat, kira-kira 6.000 roh jahat. Bayangkan kita pun teman yang hanya satu roh jahat di dia punya otak, saya kita pusing. Apalagi 6.000. Ini orang jahat sekali. Bukan saja orang lain dia pukul, dia memukul-mukuli dirinya dengan batu. Orang jahat begini dalam pandangan masyarakat lebih baik dia mati sudah daripada hidup. Tapi Yesus cari dia. Waktu Tuhan Yesus turun dari perahu, roh-roh jahat ini memang begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat itu juga kenal nama Yesus. Saya membayangkan kalau pendeta baru kenal nama Yesus, dia belum beda dengan roh jahat. Karena roh jahat juga kenal yang ketakutan malah. Terus Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, menjaga babi berapa ekor? 2.000. Roh jahat itu meminta supaya mereka masuk ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan, matilah babi-babi itu 2.000. Orang-orang itu kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang kampung datang usir Yesus. Pertanyaannya, apakah memang Tuhan Yesus tega melihat orang kehilangan pekerjaan? Tidak. Tidak sama sekali. Tapi kenapa Yesus biarkan hal itu terjadi? Ingat, dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Tapi yang haram ini dorang bisa pelihara 2.000 ekor. Sementara satu jiwa yang hampir binasa, mereka biarkan. Itu yang Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang coba hitung. Kalau babi 1 ekor 2 juta. Kalau kali 2.000, 2 juta kali 2.000 berapa? 4 miliar harga satu jiwa yang hampir binasa dalam konteks itu. Pertanyaannya, dan siapakah orang gila itu? Saya suka bilang, orang gila itu kemungkinan besar suamimu. Karena banyak ibu-ibu datang gereja jalan sendiri. Terus kita tanya, ibu, mana suami? Terus dia bilang, tahu sendiri Pak. Sudah tahu suami begini, kenapa ambil resiko? Mau suka tinggal dengan orang begini? Banyak suami juga begitu. Ada banyak suami ini waktu masih muda, masih pacaran, rajin sekali jemput pacar bawa ke gereja. Gereja 4 kali, dia ikut semua. Ikut semua. Non gereja, mari sayang gereja. Pacaran. Sudah menikah, istri pergi sendiri, dia tidak pergi. Pendeta tanya, Pak, kenapa dulu rajin waktu belum nikah? Sudah menikah kok Pak jadi malas begini, kasih tinggal istri pergi sendiri. Terus saya bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dan istri, kami 2 telah menjadi 1. Jadi istri kalau sudah pergi, sama juga dengan saya, sudah hadir. Memangnya kalau istri sudah makan, kita sudah makan. Saya mau bilang begini, saudara. Masuk surga itu ibarat pergi ke WC. Tidak bisa diwakilkan. Atau kita di Surabaya ada yang kita tanya, mau kemana? WC, titip. Tidak bisa. Masing-masing akan bertanggungjawabkan sendiri kan. Masing-masing sudah. Ada 2 rumah jauh dari gereja, dekat hutan. Yang satu punya anak perempuan, satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan bilang ke yang laki-laki, kakak,
Hari-hari Minggu tolong jemput yang kau punya adik perempuan bawa sekolah minggu. Boleh, boleh. Dia jemput, antar ke sekolah minggu, sampai sana yang perempuan masuk ikut sekolah minggu, yang laki-laki main kelereng di luar tunggu. Waktu pulang sama-sama. Beranjak jadi remaja, dalam tradisi gereja ada katekesasi. Yang laki-laki jemput, antar ke gereja, sampai sana yang perempuan ikut katekesasi, yang laki-laki duduk di luar merokok malah. Tunggu pulang-pulang sama-sama. Rupa-rupanya mereka berdua berjodoh. Setelah menikah, yang perempuan terpilih jadi pekerja gereja, jadi pelayan di gereja. Ibadah dimanapun, hujan, badai, angin, tofan, yang laki-laki setia antar. Tapi sampai sana ibu masuk pelayanan, yang suami main-main kartu di luar tunggu, habis pulang sama-sama. Satu saat orang dua mati sama-sama. Dalam perjalanan menuju pintu surga, Simon Petrus tunggu di pintu surga. Lihat ibu ini datang, Simon Petrus bilang, "Shalom ibu, mari silahkan masuk." Lihat dia punya istri masuk, yang suami juga cepat-cepat mau masuk begini. Simon Petrus bilang, Pak, sabar dulu, Pak, sabar. Kenapa? Pak, sabar dulu. Yang masuk itu saya punya istri. Oh, saya tahu, Pak. Lalu kenapa tahan saya? Pak, dari dulu itu kan Pak hanya antar-antar saja. Jadi minta maaf, hari ini Bapak hanya antar saja. Bapak punya tempat yang ada api-api itu. Saya mau tanya ibu-ibu, tadi ada suami hanya antar. Terus dia bilang kalau so habis WA nanti dijemput ada. Kalau itu ada tolong kasih tahu dia ada salam dari Simon Petrus. Itu salam manis sekali. Saudara-saudara, ambil waktu sedikit, penuh cinta sedikit dengan Tuhan. Saudara benar menikmati sebuah cinta kan? Ya seperti itu juga dengan Tuhan. Saudara kalau baca Alkitab, tidak dengan cinta tidak akan habis. Saudara biar semangat meluap-luap, tapi kalau tidak dengan cinta tidak habis. Saudara biar ada segar-segar, kalau tidak dengan cinta pas mau baca, paling-paling kalau kita mau betul-betul sampai ulangan. Ulang lagi dari kejadian. Kalau kita mau cek siapa di antara saudara sudah baca kasih habis Alkitab, kejadian sampai Wahyu, pasti jumlahnya sedikit sekali. Saya bilang pada saudara, yang sudah baca kasih habis saja belum tentu mengerti. Yang sudah baca sampai tuntas juga belum tentu mengerti. Apalagi kalau kita tidak baca dengan cinta. Orang baru bicara Kristen progresif sedikit pusing kita. Kita baca. Karena itu saudara-saudara, cinta bangun dulu. Cinta itu bukan karena sama-sama. Cinta bukan karena kedekatan. Buktinya ada orang bisa dekat bertahun-tahun, cerai juga. Cinta adalah anak dari kecocokan jiwa. Saudara mesti membangun kecocokan. Cocok tidak saya dengan Alkitab ini? Kenapa baca Alkitab saya mengantuk terus? Itu pasti tidak cocok. Saya lebih cocok dengan ikatan cinta. Saya lebih cocok dengan film Korea. Suara hati istri. Itu kan cinta adalah anak dari kecocokan. Karena itu belajar untuk membangun kecocokan itu terus menerus. Saya pendeta jemaat, menggambarkan sebuah jemaat. Saya kadang-kadang kalau pergi ke jemaat, saya tidak bawa Alkitab. Terus saya bilang, Pak, ambil Alkitab dulu. Dia pergi ke belakang itu lama sekali. Baru dia kembali bawa Alkitab satu. Tapi agak aneh. Di kampung itu kan masih pakai fam begitu toh, nama marga. Yang menarik, dia fam menobe. Tapi Alkitab tertulis Nubatunis. Ini pasti pinjam tetangga punya ini. Sudah pasti. Pasti pinjam di sebelah. Lebih menarik lagi, Alkitab tidak ada. Tapi motor 2. Jadi saya bilang dia, Pak, Alkitab tidak ada tapi motor 2. Kemungkinan besar itu hanya 2. Satu, kemungkinan ini Alkitab lebih mahal dari motor. Jadi Bapak bisa beli motor 2 tapi tidak bisa beli Alkitab.
Atau kemungkinan yang kedua, mungkin Bapak sudah hafal semua ayat dalam Alkitab, jadi untuk apa beli, tinggal sebut, kita omong. Butuh cinta untuk itu. Butuh cinta untuk itu. Ingat, sudah hari Jumat. Sudah hari Jumat. Apalagi yang kita banggakan, saudara. Saya bilang di mana-mana, mungkin saya pernah bilang di sini, saya bilang begini, beredar di grup-grup WA itu begini, pada akhirnya segala sesuatu akan nol juga. Kalau kita sudah umur 50 tahun, itu cantik atau tidak cantik sama saja. Tidak bisa disembunyikan lagi di balik lipstik dan bedak, tidak bisa. Kalau masih muda umur 20-30 masih Rabu Kamis itu kita rasa ini pipi masih kinclong begini. Sudah 50 meleleh ini pipi, dia meleleh begini. Saya punya teman, kami masih SMA, dia tato di sini Guns N' Roses punya lambang yang begini nih. Gagah, kulit bagus, tinta bagus, kontras dia dapat. Gagah sekali. SMA itu 17 tahun. Waktu dia umur 43 tahun, belum 50, baru 43 tahun dia sakit. Kami pergi lihat dia itu, saya juga sedih lihat itu, saya sedih betul. Karena itu tato bukan lagi orang begini, seperti orang menyembah itu dia tuh. Menurun. Apa yang bisa kita banggakan? Kalau ada orang datang tanya ibu umur berapa? Terus ibu bilang 50. Dia sengaja kaget. 50? Macam 35. Jangan percaya. Masa umur 50 sama 35, lalu yang 15 di mana? Kalau ibu jalan sama ibu punya anak perempuan, ada yang tanya, yang ini siapa? Ini siapa sayang? Yang ini siapa? Oh, ini saya punya anak perempuan yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak perempuan? Macam kakak adik. Jangan percaya. Masa mama dengan anak macam kakak adik? Mama dengan anak kalau macam kakak adik hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu anak nona itu muka terlalu tua. Jadi beda tipis dengan dia punya mama, itu bedanya tipis sekali. Atau kemungkinan yang kedua, dia punya mama menikah terlalu muda. Mungkin umur 6 tahun sudah nikah. Akhirnya beda tipis. Pada akhirnya akan selesai. Umur 60 tahun, mau ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Rata-rata sudah pensiun itu 60 tahun. ASN, TNI, Polri, perusahaan biasa kasih pensiun orang kira-kira di umur begitu. Waktu kita masih aktif, masih kuat-kuat itu kita sampai orang laksanakan lanjutkan hormat. Aktif. Sudah pensiun paling-paling anak-anak kecil yang baru lihat kita bilang, Pak, tua ada aman kah? Wih. Hati macam sakit. Umur 70 tahun, rata-rata ada yang kasus khusus. Sudah umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. So pakai tongkat model di lantai 2, tidak jadi. Naik ini saja repot itu. Apalagi rumah tingkat, lalu apa yang kita cari? Umur 80 tahun kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, bahkan kaya atau miskin pun sama saja. Tidak mungkin dia beli sate babi 2 porsi makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, jantung, gigi tidak ada. Orang lain mungkin masih kunyah. Kita karena tidak ada gigi tidak kunyah lagi. Seperti mall saja. Mall-mall begini dia pemani so habis. Paling-paling hanya begitu. Apa yang kita banggakan? Kumpul cucu lari-lari terus cucu bilang begini, Opa mau makan apa biar kita ambil. Opa hanya bilang, jangan. Opa makan bubur. Paling-paling hanya itu. Lalu saudara, kita mau cari apa di dunia ini? Saya besar dari satu lagu sekolah minggu yang saya ingat sampai hari ini. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari dunia nanti binasa. Amin toh?
Bukan berarti dia bilang tidak usah kerja, tidak, bukan. Jangan sampai karena kerja kita lupa cari sesuatu yang penting. Ingat, waktunya tinggal sedikit. Sudah hari Jumat. Jumat malam lagi. Jaga-jaga itu diri, sudah jaga. Supaya hidup kita dari sehari ke sehari. Petrus menulis surat ini menjelang kematiannya. Disalibkan kepala, di bawah kaki di atas. Tapi dia masih nasihat orang, ingat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai diri. Kalau saudara sementara senang, tolong kuasai diri. Ada banyak orang senang, tidak kuasai diri, jadinya rusak. Anak-anak muda itu terlalu senang, kalau anda lagi susah sekarang, kuasai diri. Dalam situasi apapun, kuasai diri. Supaya jadi tenang. Kita kalau tidak kuasai diri itu kan kelihatan dari kita punya sikap, toh. Kita dengan tidak kuasai diri. Memang kuasai diri ini, kuasai orang lebih gampang daripada kuasai diri. Saya ingat saudara-saudara masih kecil dulu kan kita di kampung. Itu kan televisi yang masih hitam putih. Tidak ada listrik. Pakai aki. Kalau nonton-nonton aki sudah soak, dia punya orang langsung patah begini. Mati itu televisi. Jadi biasa pemerintah putar film-film, itu pun film-film yang BKKBN punya. Putar di lapangan. Wih, kami senang sekali, layar tancap. Pendeta Yandi masih kecil pergi nonton. Tapi menarik. Pergi sore, pulang malam. Tahu apa maksudnya? Pergi masih terang. Pulang sudah gelap. Jalan sendiri harus lewat pohon beringin besar. Saudara bisa bayangkan ini jantung. Tidak mungkin juga tidur di jalan. Lebih takut kan? Tidak ada jalan lain selain lewat itu pohon beringin. Kalau tidak kuasai diri kita bisa mati, saudara. Saya ingat setiap kali mau lewat itu, ada 2 lagu yang saya ingat hingga hari ini. Itu lagu betul-betul menemani saya melewati pohon beringin. Padahal itu pohon beringin saya tidak apa-apa. Hanya pohon saja. Tapi di sini dia tuh, jangan-jangan ada nona baju putih lagi. Nona baju, ini kita ini kalau tidak kuasai diri, pikiran jadi sembarang kita ini. Padahal hanya pohon. Lalu pendeta, itu kan kecil bukan pendeta. Cara lewat itu menyanyi. Yang bisa dilakukan hanya satu, menyanyi. Lagu pertama. Dalam nama Yesus, itu lagu mengantar kita melewati kegelisahan. Jadi kalau saudara kalau sementara tidak kuasai diri, tolong menyanyi, tolong menyanyi. Dalam nama Yesus. Itu lagu pertama. Lagu kedua ya kurang lebih sejenis dengan itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang ia berjanji angkat. Kalau kita tidak tenang, mungkin Yesus belum datang, kita sudah terangkat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, ingat-ingat berdoa sedikit, lakukanlah kasih, sedapat-dapatnya bisa kita lakukan sesuatu, lakukanlah. Tidak harus untuk semua orang di dunia, tapi kalau ada satu yang bisa kita jangkau, wih puji Tuhan, puji Tuhan. Ingat, sudah hari apa? Sudah hari Jumat, sepakat kita ya sudah hari Jumat. Mari kita berteduh di hadapan Tuhan. Tunduk kepala sekarang di hadapan Tuhan, kita angkat hati kita. Kita mau berdoa, firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hati. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Biar firman ini masuk ke dalam hidup kita, mensiasati kehidupan kita yang sudah tinggal sesaat ini. Boleh katakan sesuatu yang jujur kepada Tuhan. Jujur, ingat manusia mungkin kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Dia sungguh tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Mari katakan sesuatu. Ini soal pribadi dengan Tuhan. Nikmati saja dan katakanlah sesuatu.
Jangan terlewatkan hari ini di hadapan hadirat Tuhan. Waktunya terlalu sedikit bagi saya dan saudara. Pakai waktu ini untuk kemuliaan Tuhan. Pakai waktu ini untuk kasih. Kalau ada yang masih sia-siakan waktu, bertobatlah hari ini, supaya dia bisa melakukan kasih dalam ucapan syukurnya kepada Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekitarnya. Istri, suami, mertua, anak-anak, atau siapapun yang dia harus lakukan sebagai tanda kasihnya. Kalau ada yang mau berkomitmen, nyatakan hari ini di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami dengar firman-Mu Tuhan, tapi kami tidak bisa sendiri. Kami takluk di hadapan-Mu sambil memohon, tolonglah kami Tuhan, gerakkanlah kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan pandang baik. Mampukanlah kami karena rahmat-Mu. Kehadiran kami biar memberkati. Dan di mana kami ada, nama Tuhan dipermuliakan. Jadikanlah kami yang sudah menikmati kasih Tuhan itu menceritakan kebaikan Tuhan dimanapun kami ada. Masih banyak kami malu, masih banyak kami takut menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Masih banyak orang tidak ingin menjadi saksi. Amin. Banyak orang menyangkali bahwa Tuhan telah melakukan yang terbaik dalam dirinya. Sekarang kami buka hati Tuhan, jamah hidup kami, sentuh hati kami, ubahkan kami. Kami mau berdiri sebagai saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Semua waktu kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dimanapun kami ada, kami mau berikrar, berkuasalah dan pakailah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sangat baik. Kami memulainya bukan karena kami mampu, tetapi karena anugerah-Mu bagi kami. Kami mau menyatakan itu di tengah-tengah dunia. Terima kasih banyak Bapa. Maha besar Engkau, maha besar. Kami pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami sungguh tahu Tuhan Yesus yang baik tidak akan pernah biarkan kami berjalan sendiri. Terpuji nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.